Bab 1709. Mau main? Temani hingga akhir. 5 kali lipat. Konsep apa ini? Artinya, hadiah yang diberikan oleh keluarga yang, bahkan keluarga yang harus mengeluarkan biaya besar. Benar-benar biaya besar. Apakah itu senjata hitam alam alami, keterampilan hitam, atau teknik, bahkan dalam keluarga seperti keluarga yang juga sangat jarang. Khususnya buah spiritual, khawatir bahkan master alam alami keluarga yang sulit untuk mendapatkan dengan mudah. Dan sekarang, keluarga yang benar-benar mengeluarkan 10 buah sekaligus demi memburu warrior yang 10 buah spiritual. Hal ini cukup membuat tak terhitung banyaknya keluarga raksasa dan master alam alami tergiur, dan ini juga tujuan keluarga yang mereka meningkatkan hadiahnya 5 kali lipat, dan tujuannya tentu saja untuk menarik master dan keluarga raksasa itu. Begitu master yang sebenarnya dan keluarga raksasa bertindak, maka hidup warrior yang akan sangat menyedihkan. Dengan hadiah besar, pasti ada pria pemberani. Di tempat, warrior yang terdiam sesaat, lalu muncul senyuman, mau main? Aku akan menemanimu sampai akhir. Setelah berbicara, matanya perlahan tertutup. Dan di belakangnya, ada lebih dari 100 kepala. Tidak jauh, wanita berbaju biru itu tiba-tiba mengangkat tubuh Henry Mo, lalu berjalan ke kejauhan. Setelah berjalan beberapa saat, dia tiba-tiba berhenti, lalu berbalik untuk melihat warrior yang, kekuatanmu begitu kuat, mengapa tidak beritahu dunia? Jika kamu memberitahu dunia, dunia tidak akan datang untuk membunuhmu, dan tidak perlu begitu banyak orang yang mati. Ada keluhan dalam suara wanita berbaju biru. Jika dia tahu bahwa kekuatan warrior yang begitu menantang, dia tidak akan mengikuti ke sini bahkan jika 100 orang datang. Warrior yang membuka matanya dan melirik wanita itu, dinilai dari yang kamu katakan, ini semua salahku. Wanita berbaju biru itu diam sesaat, lalu berkata, kamu harus memberitahu dunia tentang kekuatanmu. Warrior yang berkata, apakah aku tidak sedang melakukannya sekarang? Biarkan dunia tahu tentang kekuatan kamu, kamu tidak perlu membunuh orang. Kata wanita berbaju biru. Warrior yang menatap langsung ke wanita berbaju biru, berpikir yang jelas, kalian datang untuk membunuhku, bukan aku pergi membunuh kalian. Aku membela diri, aku legal, mengerti? Wanita berbaju biru itu menatap warrior yang lama, lalu berkata, orang sepertimu tidak akan berumur panjang. Pada saat ini, sebuah pedang tiba-tiba menyentuh kening wanita rok biru. Warrior yang menatap langsung ke wanita rok biru, kamu bisa membunuhku bersama orang lain untuk mendapatkan harta, ini membuktikan bahwa kamu bukan orang baik. Jadi, jangan bawel di sini. Aku tidak akan membunuhmu, itu karena pria di pelukanmu, bukan karena kamu. Bersyukurlah padanya selama sisa hidupmu. Setelah berbicara, warrior yang berbalik dan pergi, mengambil 2 langkah, dan suaranya datang lagi, 3 detik, jika aku melihatmu, maka aku akan mengubur kalian bersama-sama. Setelah 3 detik, wanita berbaju biru itu pergi. Fakta telah membuktikan bahwa warrior yang bukanlah orang yang menyayangi wanita. Wanita rok biru itu tidak mau mati, jadi tentu saja dia tidak akan cukup bodoh untuk bersikap keras pada warrior yang di bawah tembok kota. Warrior yang melirik ratusan kepala di bawah tembok dan tetap diam. Ini bukan akhir, tapi awal. Keluarga yang tidak akan membiarkannya pergi begitu saja, keluarga yang pasti memiliki pendukung. Dan ketika tangan belakang ini muncul, itu pasti badai yang dahsyat. Karena keluarga yang pada dasarnya sudah tahu tentang kekuatannya, jadi ketika lawan membuat tembakan lagi,
sudah benar-benar siap dan tidak akan memberinya kesempatan. Adapun berdamai dengan keluarga yang jangan membuat lelucon. Keluarga yang tidak akan berdamai dengannya juga tidak berani. Saat ini, ancamannya terhadap keluarga yang terbatas, tapi begitu dia benar-benar dewasa, maka keluarga yang akan gemetar di depannya. Jadi, keluarga yang tidak akan membiarkannya tumbuh dewasa. Dan dia sendiri tidak akan berdamai dengan keluarga yang dia tidak akan pernah melupakan apa yang dilakukan keluarga yang padanya saat itu. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Tengah malam. Di langit malam, bulan terang menggantung, dan sedikit cahaya perak turun menutupi bumi dengan lapisan tipis kerudung. Di bawah kota, warrior yang duduk bersila di tanah, seolah tertidur. Kota itu masih penuh dengan orang, dan orang-orang itu tidak pergi. Warrior yang sedang menunggu, begitu juga mereka. Banyak master dari seluruh dunia datang ke kota Dewa Pedang saat ini karena keluarga yang telah menaikkan bayarannya 5 kali lipat. Di tengah malam, sekelilingnya sunyi, warrior yang masih duduk di tanah, dan orang-orang di tembok kota masih belum pergi. Pada saat ini, seseorang di tembok kota tiba-tiba berkata, "Seseorang datang." Semua orang melihat ke atas, dan dengan bantuan cahaya bulan, mereka melihat seorang pria dan seorang wanita pada jarak ribuan kaki dari mereka. Baik pria maupun wanita masih sangat muda, hanya terlihat berusia 20-an, dan keduanya tampan dan cantik. Detik berikutnya, wajah semua orang di tembok kota berubah. Sebab, pria dan wanita itu tiba-tiba muncul 10 kaki di depan warrior yang tidak ada yang bisa melihat bagaimana pria dan wanita ini muncul di depan warrior yang di lapangan, warrior yang membuka matanya. Dia melirik pria dan wanita itu, dan segera dia berdiri. Pria itu melirik warrior yang, lalu berkata, "Kamu adalah warrior yang..." Warrior yang mengangguk, "Ya." Pada saat ini, pria itu melirik kepala di belakang warrior yang, dan berkata, "Kamu membunuh mereka semua." Warrior yang melirik pria dan wanita itu, dan berkata, "Jika kamu datangi untuk membunuhku, langsung lakukan, semuanya jangan buang waktu. Jika kamu tidak di sini untuk membunuhku, lihat, gerbang kota ada di sana." Pria itu memandang warrior yang lama, lalu menatap wanita di sampingnya, "Kakak seperguruan, kamu atau aku?" Wanita itu melirik warrior yang dengan ringan, lalu berkata, "Terserah." Pria itu mengangguk, "Kalau begitu aku saja." Wanita itu berkata, "Hati-hati." Lelaki itu terkekeh, anak muda zaman sekarang, mereka mulai sombong dan angkuh ketika memiliki sedikit kemampuan. Bahkan mereka tidak tahu seberapa lemah kemampuan mereka. Ibarat katak di dasar sumur, berpikir bahwa langit hanya sebesar mulut sumur. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba melihat ke arah warrior yang dan berkata, "Yang aku bicarakan adalah kamu." Di kejauhan, warrior yang tidak berbicara, dia langsung menghilang di tempat. Saat dia menghilang di tempat, wajah pria itu berubah, karena pedang telah mencapai setengah inci di antara alisnya. Ledakan. Tiba-tiba ada ledakan di lapangan, dan kemudian, pria itu muncul ratusan meter jauhnya, dan warrior yang masih berdiri di sana. Di tempat, warrior yang melirik pria itu, dan perisai emas kecil muncul di antara alis pria itu, pedangnya barusan diblokir oleh perisai emas ini. Di kejauhan, pria dan wanita tampak sangat serius. Para ahli akan segera tahu setelah mereka bergerak. Pedang warrior yang hanya memberitahu mereka bahwa mereka sangat meremehkan warrior yang. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berjalan ke arah pria dengan pedang di tangan.
Tidak ada sikap meremehkan lagi di mata pria itu. Dia meremehkan warrior yang, lalu dia benar-benar tidak jauh dari kematian. Tentu saja, juga tidak sedekat itu saat ini. Pada saat ini, wajah pria itu berubah lagi, dan pada saat yang sama, cahaya keemasan terang tiba-tiba muncul dari perisai emas di antara alisnya. Bang! Dengan suara ledakan, pria itu sekali lagi dikejutkan ribuan kaki jauhnya di mata semua orang. Namun, warrior yang masih berjalan, seolah-olah dia tidak menembak barusan. Pria itu menatap warrior yang, bagaimana kamu bisa begitu cepat? Warrior yang berhenti, dia melirik pria itu, coba tebak. Pria itu hendak berbicara, ketika wanita di sampingnya tiba-tiba berkata, hati-hati. Bang! Begitu suara wanita itu jatuh, sebuah ledakan terdengar di lapangan, dan kemudian pria itu terguncang mundur ribuan kaki lagi. Pada saat ini, perisai emas kecil di antara alisnya sudah retak. Ketika pria itu melihat retakan pada perisai emas, wajahnya langsung masam. Perisai emas ini adalah harta alam alami. Namun, sekarang dihancurkan oleh warrior yang dengan beberapa pedang. Lelaki itu memandang warrior yang di kejauhan. Ketika melihat warrior yang sesaat, sebuah pedang tiba-tiba menyentuh dahinya. Bang! Suara keras lainnya terdengar, dan pria itu muncul ribuan kaki lagi, tetapi perisai emas di antara alisnya terbuka dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di tanah. Pada saat ini, warrior yang menatap pria itu, ketika dia melihat warrior yang, wajah pria itu menjadi pucat. Kali ini, apa yang dia gunakan untuk memblokir pedang warrior yang? Tolong tunjukkan belas kasihan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan, dan kemudian, seorang lelaki tua muncul tidak jauh dari warrior yang. Master alam alami. Orang tua itu memberi salam ke arah warrior yang, lalu berkata, Tuan muda yang, aku tetua keluarga Li, dua bocah kecil ini adalah tuan muda dan nona keluarga Li kami, kali ini mereka datang mencari tuan muda yang tanpa sepengetahuan keluarga Li kami. Berbicara tentang ini, dia berhenti, dan kemudian berkata, memohon tuan muda yang untuk memberi keluarga Li sedikit muka, ampuni dua bocah kecil ini. Keluarga Li. Keluarga Li dari salah satu 8 keluarga raksasa. Warrior yang melirik pria tua itu, lalu melirik pria dan wanita di kejauhan, dan berkata, anak muda zaman sekarang, mereka mulai sombong dan arogan jika mereka memiliki sedikit kemampuan. Sebenarnya mereka tidak tahu betapa lemahnya kemampuan mereka. Ini seperti katak di dasar sumur, berpikir bahwa langit hanya sebesar mulut sumur. Setelah berbicara, warrior yang berbalik dan pergi. Di kejauhan, wajah pria itu sangat jelek, karena apa yang dikatakan warrior yang persis seperti yang dia katakan tadi. Dengan cara yang sama, dia mengatakannya dengan mulut saja, sedangkan warrior yang mengatakannya dengan fakta. Melihat wajah warrior yang, lelaki tua itu merasa lega, lalu berkata, terima kasih tuan muda yang. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan mengundang tuan muda yang ke keluarga Li sebagai tamu. Setelah berbicara, dia berbalik untuk melihat pria dan wanita itu, mulai sekarang, selama 5 tahun, kalian tidak diizinkan meninggalkan keluarga Li. Setelah kata-kata itu jatuh, dia melambaikan tangan kanannya, dan ketiganya langsung menghilang di tempatnya. Di lapangan, warrior yang hendak duduk bersila di tanah, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba melihat ke kejauhan, dan seorang wanita dalam gaun putih muncul tidak jauh. Wanita itu mengenakan gaun putih, dengan sosok ramping dan rambut diselendang. Dia mengenakan syal sutra putih di wajahnya, sehingga dia tidak bisa melihat wajahnya.
dan di pinggangnya tergantung 2 pedang. Wanita itu perlahan berjalan menuju warrior Yang, dan tak lama kemudian, wanita itu sampai pada posisi 10 kaki di depan warrior Yang. Wanita itu menatap langsung ke arah warrior Yang, dan kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya, "Kembalikan barangnya padaku." Warrior Yang bersambung.